warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam lagi dengan anak kesulitan belajar. Yuk disimak baik-baik. Kalian tahu nggak sih apa itu anak dengan kesulitan belajar? Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris loh, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, dan juga berhitung. Faktor penyebab dari anak kesulitan belajar sangatlah beragam. Yuk disimak lagi! Faktor yang pertama adalah disfungsi otak. Kerusakan pada otak mempengaruhi kemampuan bahasa, hiperaktivitas, dan juga persepsi pada anak. Anak kesulitan belajar berkinerja lebih baik dalam tugas yang melibatkan otak kanan dibandingkan otak kiri. Yang kedua adalah faktor genetik. Keturunan dapat berperan dalam ketidakmampuan membaca, menulis, dan juga mengeja. Kembar identik juga lebih mungkin mengalami disleksia dibandingkan kembar tidak identik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dan malnutrisi di usia dini dapat menyebabkan kesulitan belajar. Malnutrisi yang berat juga dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat dan juga kemampuan belajar pada anak. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik pada anak kesulitan belajar. Yuk disimak lagi! Yang pertama adalah adanya gangguan internal, yaitu anak mengalami gangguan pemusatan perhatian yang mengakibatkan keterhambatnya kemampuan perseptual pada anak. Kemampuan perseptual yaitu meliputi persepsi visual, persepsi auditoris, dan persepsi taktil dan kinestetik. Yang kedua adalah defisit prestasi akademik. Hal ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik anak yang secara spesifik, yaitu disleksia atau membaca, disgrafia atau menulis, dan diskalkulia atau menghitung. Yang ketiga, adanya masalah sosial dan emosi. Anak kesulitan belajar mengalami masalah seperti kesulitan dalam membaca isyarat sosial, menafsirkan perasaan orang lain, dan mengelola konflik. Yang terakhir adalah adanya gangguan pembelajaran nonverbal. Anak dengan kesulitan belajar mengalami defisit dalam beberapa area, yaitu seperti disfungsi motorik, visual spasial organisasi, sosial, dan sensorik pada anak. Anak juga mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan memahami hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah klasifikasi dari anak kesulitan belajar. Yuk disimak lagi! Berdasarkan jenis kesulitan akademik, ada 4 jenis pada anak kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi ketika seseorang kesulitan memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia adalah istilah untuk siswa yang mengalami kesulitan menulis. Disgrafia terjadi karena adanya kelainan neurologis yang mengakibatkan seseorang tidak mampu memegang pensil dengan baik dan tidak mampu memproduksi tulisan dengan baik dan rapi. Yang terakhir ada disfasia. Disfasia adalah gangguan bahasa. Hal ini terjadi ketika area otak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu pikiran menjadi bahasa lisan rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, orang dengan disfasia sering mengalami kesulitan dalam komunikasi verbal. Wah, nggak berasa ya udah ada di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sedari awal sampai saat ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.